Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indriani, 2304003, Prodi Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Menurut Indrasari 2019, perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa. Perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku yang mendasari keputusan pembelian. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang yang akan dibeli. Menurut Kotler dan Keller 2009, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai studi tentang bagaimana individu, kelompok dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan mereka. Ruang lingkup perilaku konsumen adalah berbagai macam aktivitas yang dilakukan konsumen saat mereka meneliti, membeli, menggunakan, dan membuang produk. Psikolog dan antropolog mempelajari perilaku konsumen untuk memenuhi alasan yang lebih teoritis, dengan minat pada bagaimana berinteraksi dengan aspek lain dari perilaku manusia. Ruang lingkup perilaku konsumen mencakup beberapa hal. Yang pertama, apa yang memotivasi konsumen untuk memilih produk daripada produk yang lainnya. Yang kedua, perusahaan ingin mengetahui mengapa konsumen membeli produk dan jenis kebutuhan apa yang dipuaskan oleh konsumsi. Yang ketiga, perilaku konsumen mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk menyesuaikan diri. Yang keempat, konsumen lebih cenderung melakukan pembelian dalam jumlah besar, seperti mobil dan rumah, ketika mereka merasa ekonomi berjalan dengan baik. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Faktor yang dimaksud yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Faktor yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen. Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Keputusan seorang membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri pembeli yang bersangkutan. Faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Pilihan pembelian konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti motivasi konsumen, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap sebagai evaluasi perasaan emosional. Dari riset iPrice yang berjudul White Paper pada 2017, dapat dilihat ada 5 perilaku konsumen Indonesia saat berbelanja online. Yang pertama, perilaku konsumen Indonesia yang ternyata lebih suka mampir ke toko daring atau online melalui ponsel pintar. Data sampel e-commerce yang beroperasi di tanah air menunjukkan rata-rata sebesar 87% trafik berasal dari penggunaan mobile. Temuan ini menunjukkan pangsa mobile adalah potensi yang besar untuk meraup kunjungan atau trafik yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu konsumen Indonesia lebih suka memilih barang lewat ponsel tetapi berbelanja melalui komputer desktop. Inilah uniknya perilaku konsumen Indonesia dan juga beberapa negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Terdapat istilah conversion rate secara singkat merujuk pada kunjungan yang berujung pada pembelian produk. Data tersebut menunjukkan perilaku umum konsumen online Indonesia, yakni melihat-lihat barang melalui mobile atau aplikasi, namun berbelanja menggunakan komputer atau laptop. Yang ketiga yaitu rata-rata pembelanjaan konsumen Indonesia. Rata-rata pembelanjaan konsumen Indonesia sebesar 481.000.
Keempat, istilah basket size, yakni nilai rata-rata pembelanjaan tiap konsumen pada periode tertentu. Meski secara kategori vertical e-commerce terdiri dari berbagai macam bentuk seperti fashion atau elektronik, rata-rata jumlah pengeluaran orang Indonesia saat berbelanja online mencapai 36 US dollar atau sebesar Rp481.000. Perilaku konsumen yang keempat yaitu konsumen Indonesia suka berbelanja pada hari kerja. Jika Anda pernah mengira orang Indonesia suka belanja online saat akhir pekan, ternyata asumsi tersebut salah. Justru konsumen Indonesia adalah yang paling aktif berbelanja online di hari kerja, tepatnya di siang hari. iPrice mencatat dari seluruh sampel, puncak pemesanan barang paling populer adalah pada pukul 10 pagi hingga jam 5 sore. Selain itu, conversion rate paling tinggi yang terjadi pada hari Rabu, sementara di akhir pekan conversion rate-nya justru turun hingga 30%. Perilaku konsumen yang kelima yaitu menggunakan metode pembayaran. Metode pembayaran transfer bank masih tetap populer dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang rata-rata pembayaran dilakukan menggunakan kartu kredit. Konsumen Indonesia masih nyaman menggunakan konvensional saat berbelanja online, meski metode pembayaran yang ditawarkan e-commerce sudah cukup beragam. Riset iPrice yang memakai sampel data dari 200 lebih e-commerce lokal menemukan 94 transaksi masih didominasi metode transfer bank. Metode cash on delivery atau COD pun masih tetap populer. Terbukti sebanyak 43 e-commerce masih menawarkan opsi tersebut. Wajar bila kita melihat pilihan pembayaran konsumen Indonesia cenderung lebih konvensional. Trust issue juga menjadi alasan COD masih banyak dipakai oleh konsumen meskipun sebenarnya tidak efektif. Secara bersamaan, data tersebut menunjukkan data yang kurang matang dari sistem pembayaran e-commerce. Baiklah, itu tadi beberapa penjelasan tentang definisi perilaku konsumen, ruang lingkup perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan perilaku pembelian konsumen secara online saat ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next videos. Bye-bye.